Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para asatiz, para tuan guru yang hadir, alhamdulillah luar biasa pada pemakaman semeton tiang pelungguh niki. Yang tiang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, kami juga dari UIN Mataram dan seluruh Sivitas Akademika UIN Mataram. Singkatnya, Pak Kanwil hadir sekaligus bagian juga dari teman almarhum di Sivitas Akademika UIN Mataram. Singkatnya, hadirin hadirat, para pengantar jenazah yang berbahagia. Pertama dan yang utama, walaupun kondisi tiang pelungguh niki dalam keadaan musibah, dalam keadaan berduka, tak henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang tidak terhingga sehingga bisa hadir, pulih hadir dari kemarin di tempat ini, di pemakaman ini. Tentunya sholawat serta salam juga tak lupa kita aturkan buat Juan Alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para tuan guru, para tamu undangan, hadirin hadirat yang hormati, tentunya kami dari UIN Mataram atas nama pribadi, karena almarhum ini sangat dekat dengan tiang juga, dengan seluruh Sivitas Akademika. Ini dibuktikan dengan begitu ada berita almarhum meninggalkan kita, semua dengan ringan kaki hadir ke sini, karena sejatinya hubungan almarhum dengan Sivitas Akademika, termasuk teman-teman tindik, bahkan dengan CS Training Service itu sangat baik. Oleh sebab itu tentunya kami secara pribadi dan atas nama UIN Mataram turut berduka yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum semeton tiang Bapak Dr. Randus Haji Muhammad Tamimi MA. Jadi beliau sangat panjang pengabdiannya di UIN Mataram. 94 ada cukup panjang buat kita. Saya baru mulai kuliah di Yogyakarta. Beliau sudah menjadi tenaga pendidik di UIN Mataram. Tentunya jasa beliau almarhum sangat besar. Oleh sebab itu kami berterima kasih atas segala jasa-jasa beliau. Tapi tentunya kita tidak bisa menahan bahwa memang kadang kita hanya banyak mengingat tahun-tahun kelahiran kita, angka-angka kelahiran kita, tapi kadang lupa akan hari akhir kita. Oleh sebab itu ini menjadi pelajaran buat kita bahwa beginilah kita, bahwa kalau kita sering berbuat baik, banyak kebaikan kita di dunia, insya Allah orang akan mengingat kita. Sekali lagi kami mengucapkan azamallahu wajrakum wa ghafarallahu limayitikum. Terima kasih semeton tiang almarhum Bapak Dr. Randus Haji Muhammad Tamimi atas segala pengabdian, dan tentunya beliau juga melanjutkan pengabdian dengan mewariskan kepada putra-putrinya yang sekarang masih juga ada yang tenaga di UIN Mataram. Sekali lagi ini juga bagian bagaimana menyambung silaturahim antara UIN Mataram dengan keluarga besar Bapak Tamimi, yang insya Allah ini akan melaksanakan pesan-pesan suci dari almarhum Bapak Haji Muhammad Tamimi. Jadi yang keluarga, sekali lagi ini adalah takdir. Setiap yang hidup akan mengalami takdir kematiannya, walaupun berat bagi kita. Bahwa inilah jalan Allah, inilah jalan ilahi kepada semeton tiang niki yang luar biasa pengabdiannya dan kesungguhan beliau untuk mengabdi di UIN Mataram. Atas nama Sivitas Akademika kami mohon maaf kepada keluarga
kepada handai tolan. Jikalau dalam pengabdian banyak kekurangan dari UIN Mataram, ada kesalahan dari Sivitas Akademika UIN Mataram, kami atas nama keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunas maaf Alhamdulillah. Jadi kemudian juga sekali lagi kepada seluruh keluarga besar atas segala pengabdian beliau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Percayalah bahwa beliau adalah orang yang baik, bahwa beliau mengamalkan ilmunya cukup panjang. Ketika akan ditanya setiap Sivitas Akademika, beliau semua akan menjawab beliau adalah orang baik. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, ini menjadi peringatan buat kita. Kafa bil mauti wa izo, cukup kematian yang menjadi pelajaran buat kita. Untuk apa? Untuk kita banyak-banyak berbuat baik, kemudian meninggalkan prasasti ataupun legasi yang suci untuk hidup dan kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallah yakum ajma'in. Demikianlah sambutan atas nama Sivitas Akademika UIN Mataram yang disampaikan oleh Bapak Rektor UIN Mataram. Kepada beliau kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Sambutan yang kedua dalam hal ini kami minta kesediaan Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Zaidi Abdad untuk menyampaikannya. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. Al-Mukarramun, para masyayikh, para tuan guru, semua saja yang tiang muliakan dan tiang taati. Dalam kesempatan ini tentu tidak ada ungkapan yang patut kita ucapkan sekalipun dalam suasana duka, yaitu selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya tiang pelunggu sami bisa bersama-sama hadir sebagai salah satu kewajiban sesama muslim untuk mengantarkan mulai dari mengkafani kemudian menyalati sampai mengantarkan di peristirahatan terakhir. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita ini Allah jadikan kita semua menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu, para pengantar jenazah yang tiang muliakan, izinkan dalam kesempatan ini tiang ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama tentu tiang sebagai sahabat almarhum. Jadi almarhum ini pada saat tiang masih menjadi dosen di UIN, beliau ini satu ruangan dengan tiang karena memang posisi beliau di Fakultas Syariah. Jadi termasuk sama ketua MUI, Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa itu termasuk generasi as-sabiqunal awwalun. Jadi kami ini 3 tahun setelah beliau, tapi tidak tua-tua juga. Jadi sama beliau ini satu ruangan. Dan kesan yang kami dapat dari beliau, ini ada Pak Agus Mahmud, ini satu angkatan, jadi pada tua juga. Beliau ini adalah orang yang menurut pengamatan tiang selama di kampus tidak pernah marah, selalu senyum dan tidak pernah mikir yang berat, sehingga kadang-kadang beliau itu menjalani apa yang ada. Itu menurut pengamatan tiang. Jadi kalau ada ribut-ribut beliau senyum saja, senyum, datang ngajar, ngelayani mahasiswa kemudian pulang.
Nah itu pekerjaannya. Jadi tidak pernah selalu keluh kesah kepada kita. Ditanya bagaimana Syekh, alhamdulillah. Itu jawabannya selalu alhamdulillah. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa almarhum ini insya Allah tergolong hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan min ahlil jannah. Dan kalau saat ini menjadi sahabat yang baik, maka mudah-mudahan juga kelak menjadi sahabat pada saat di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ada dua persahabatan kata Allah dalam Al-Quran. Satu sahabat ini adalah tidak baik, tetapi ada sahabat yang baik, yaitu sahabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua teman-teman Sifit Akademika di UIN sahabat di dunia, dan mudah-mudahan kelak juga sahabat di akhirat berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu selaku Kakanwil Kementerian Agama, tentu kami kehilangan dari beliau, karena beliau ini sekalipun juga notabene masih berada di UIN Mataram, tapi beliau ini juga saya lihat ngisi kegiatan-kegiatan di masyarakat. Itu artinya apa? Bagian daripada penyuluh untuk keagamaan. Dan di Kementerian Agama itu ada tugas penyuluh ke masyarakat yang memang terus harus ditingkatkan dan juga memberikan kemanfaatan agama kepada masyarakat. Karena itu tentu Kementerian Agama juga merasa kehilangan beliau, karena beliau juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, murid-muridnya yang pernah diajar oleh beliau, masyarakat yang pernah diajar beliau, mudah-mudahan ini bisa melapangkan beliau untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mohon kebaikan-kebaikan beliau terus diteruskan oleh putra-putrinya, dan tidak lupa didoakan, karena sesungguhnya anak-anaknya dan putra-putranya inilah yang akan memberikan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang dapat yang sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi dan kelembagaan Kementerian Agama menghaturkan turut berduka yang amat mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau, mengampuni segala khilaf dan dosanya selama menjalani hidup, dan ditempatkan di sisi Allah yang paling mulia, dan juga keluarga ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami ucapkan, aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim wa faqana Allahu mimma yuhibbu wa yarda wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil. Kepada beliau kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Sambutan ketiga yakni sambutan atas nama keluarga. Dalam hal ini kami minta kesediaan Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali MA untuk menyampaikannya. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail idza hadartumul mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-baqa'u lillah wa basyirus sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa innal 'ain la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firakika ya Ustaz Tabimi Abdul Hamid la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Wa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta
bapak-bapak al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para tuan guru, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pejabat, seluruh musyayyin musyayyat, para pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim pada hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, para pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum ayahanda Bapak Haji Muhammad Tamimi Abdul Hamid rahmatullah alaih meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriah, karena derita sakit yang dialaminya selama beberapa bulan lalu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di Amlong Sami, Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah beliau menuju tempat terakhir beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat, para pengantar jenazah rahimakumullah, kami atas nama keluarga dan mewakili atas nama keluarga menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin hadirat, para pengantar jenazah yang telah hadir meringankan langkahnya untuk menghadiri pemakaman, proses pemakaman mulai dari pemandian, pengapanan, penyalatan, dan tentunya kami atas nama keluarga juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tingkah laku, kesalahan, dosa, kekeliruan yang mungkin pernah dilaksanakan atau dilakukan oleh almarhum di masa hidupnya dan kita bersama dengan beliau. Ada hal-hal yang kecil yang tidak sengaja maupun yang sengaja, yang besar maupun yang kecil yang pernah beliau lakukan. Tentu kami atas nama keluarga sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nunas, mohon maaf nggih. Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekeliruan beliau selama hidupnya. Dan tentunya jika ada hal-hal yang terkait dengan utang piutang, keluarga telah mengalihkan tanggung jawab beliau kepada keluarga yang masih hidup. Dan tentunya pada kesempatan ini juga kami atas nama keluarga menyampaikan dan mengajak kepada seluruh keluarga, warga, sahabat, kerabat, dan mengundang Pelongo Sami untuk menghadiri acara malam tahlilan dan zikiran yang insya Allah besok malam akan dimulai di tempat duka di rumah almarhum ayahanda Bapak Haji Muhammad Tamimi Abdul Hamid rahmatullah alaih. Mudah-mudahan dengan keikhlasan Pelongo Sami, mudah-mudahan beliau diringankan di dalam kuburnya, mudah-mudahan beliau diterima amal baiknya, dihapus segala dosa salahnya, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon kepada Pelongo Sami untuk menyampaikan pahala Al-Fatihah khususan kepada beliau dan seluruh ahli kubur pada tempat ini. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
wa ma ja'alna li basharin minkal khulda apa immutta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un qala wabashiris sabirina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Mukarramun, bapak-bapak para tuan guru, para asatidz, pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak para tuan guru, para alim ulama, kami mewakili bapak-bapak untuk berdiri dengan maksud tidak menggurui bapak-bapak para tuan guru. Hadirin sekalian, hadirin jamaah pengantar jenazah rahimakumullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguburkan para sahabat, Rasulullah menyampaikan pas'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Rasulullah menyampaikan, hadirin jamaah, mari kita nyatakan, mari kita bunyikan, mari kita saksikan bahwa almarhum yang kita kuburkan ini adalah orang baik. Insya Allah malaikat juga akan mengamini pernyataan kita. Sapunapi jamaah tamim ini dengan sholah nggih, dengan bagus nggih, dengan ahli ibadah nggih. Amin. Unin malaikat niki milu niki nggih. Yang kedua, Rasulullah ketika memakamkan para sahabat selalu mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Para sahabat, kejar yang namanya panjang umur itu. Jangan mau pendek umur. Kejar panjang umur itu, karena panjang umur itu adalah memperbanyak amal ibadah. Ibnu Sina mengatakan, pahamilah terhadap kesehatanmu, pahamilah terhadap penyakitmu. Itulah yang Allah gariskan dalam Al-Quran yang berbunyi, apala yanzuruna ila ta'amih. Makanan itu juga menyebabkan umur panjang, makanan itu juga menyebabkan umur pendek. Hadirin jamaah, sila si berdua penyakit kencing manis, dendek sak melak lalu sila. Begitu artinya Rasulullah itu. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ibnu Sina mengatakan, pahamilah dirimu ini penyakit jantung, jangan macam-macam. Pahamilah dirimu darah tinggi, jangan minum minuman yang mengandung alkohol. Jangan kela duren, jangan kela bebalung. Iya mai doang nih, tapi itulah rahasia hidup itu panjang dan sebagainya. Maka tuh lain apa-apa nih. Bebalung itu kan menaikkan tinggi. Ustadz, ada satu ustadz yang sebut, dia baca khutbah pulang-pulang masuk ke warung hajat, sampai rumah dead dia, meninggal dia. Tahu darah tinggi warung hajat, tuh nyate diri kenggih. Itu artinya khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Pahamilah penyakit, kata Ibnu Sina. Apala yanzuruna ila ta'amihi, selektiflah terhadap makanan-makananmu. Al-Quran ini. Yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah memakamkan sahabat, Rasulullah memantapkan keimanan para sahabat. Setiap kali memakamkan, mantap keimanan mereka. Setiap kali mantap keimanan mereka. Itulah hadirin jamaah yang Rasulullah sendiri menyatakan bahwa walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Rektor, kepala kakanwil, ini masih jelek ini. Masih rendah. Kata Allah,
Rasulullah, dunia ini tidak lebih besar daripada sayap nyamuk. Allahu Akbar walillah. Tidak sebesar sayap nyamuk. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Allah ulangi lagi dalam surat Al-A'la, bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Untuk apa terlalu senang di dunia ini, nanti kita di akhirat. Untuk apa kita ini berkelabu dengan keduniaan? Untuk apa? Ini kata Rasulullah, memantapkan keimanan hambanya di kuburan. Allahu Akbar. Lalu muncullah ayat Al-Quran Al-Baqarah, muncullah ayat Al-Quran surat Ali Imran. Apa dia kata? Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan orang yang mati itu mati. Tidak. Bal ahyaun, dia hidup di dalam kuburan itu. Yurzakun, Allah sendiri yang memberikan rezeki. Mohon maaf, bukan yang menggurui Bapak Ibu. Tidak. Al-Quran Al-Baqarah, Ali Imran lebih tegas lagi, hadirin jamaah. Wala takun liman yuqtalu fisabilillah bal ahyaun walakin la yash'urun. Allah sedikit marah. Jangan kamu katakan orang mati itu mati, jangan. Walakin la yash'urun, tapi kita semua ini tidak itu, tidak ada kehidupan ada. Masya Allah. Inilah pemantapan yang disebut dengan pemantapan akidah Rasulullah. Lalu itulah ketika azan, para ahli Madinah, para ahli Mekah, tidak ada yang buka warung, buka kios, tidak ada. Kenapa? Karena dunia lebih jelek daripada akhirat. Lebih jelek. Akhirat lebih bagus daripada dunia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang keempat, Rasulullah selalu menyampaikan watawasau bil haq watawasau bis sabr kepada keluarga yang ditinggal, istri, anak, saudara. Itu lemak jat mati malik, jat mati lemalat, saya kekal. Masya Allah, Rasulullah mengingatkan, janganlah kau kejar dunia ini. Jika Anda sholat subuh berjamaah dan sholat sunat sebelumnya, Allah akan memberikan kekayaan seisi dunia dan langit ini. Apa kurangnya Rasulullah menyampaikan seperti itu? Masjid masih sepi, gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid kuliwati. Apa itu? Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya yang menggembirakan kita, siapa saja yang mensolatkan orang meninggal dunia dan sampai ke kuburan akan diberikan qiratan 2 Jabal Uhud bagi orang yang mantap keimanannya di kubur itu. Tapi kalau tidak mantap, jangankan seperti gunung, kalau pohon kencerit doang tidak ada, tidak akan itu. Itulah pemantapan keimanan. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, kepada keluarga, mari kita bersabar. Garis dari Allah, garis dari Rasul, uzkuru muhasinakum. Mari yang baik-baik silahkan keluarga ikuti. Keluarga menurut apa yang pernah diwasiatkan mungkin oleh almarhum. Tetapi apa yang kira-kira tidak baik, wakufu an mawasawihim, maka janganlah sampai sebut dia tentang tentang kejelekan itu, akan tetapi sebut dia sebagai kebaikan-kebaikan saja. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, mari kita akhiri pemakaman ini dengan kita sedekahkan Fatihah kepada almarhum Dr. Randos Bapak Haji Muhammad Tamimi, bahwa
Beliau juga, saya sendiri juga berteman dari sebelum jadi PNS sampai menjadi PNS dan selalu bersama dia. Dan 2 minggu sebelum meninggal dunia saya datangi, Kak Tuhan berberuang ku aku Kak Tuhan, oh insya Allah alis demah sehat atas neman kembali nanti insya Allah. Tapi Allah menghendaki yang lain, dia itu adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hazaniyah wa la kulli niyatin shalihah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. M. Harfin Zuhdi Channel, membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra' biharfin, karir biharfin.